Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bung Aiman Tansil, akan mengabarkan secara langsung informasi menarik seputar ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama, serta informasi-informasi menarik lainnya. Pada kesempatan ini saya akan membagi ragam kelainan atau jenis penyakit yang dialami oleh manusia akibat gangguan pada sistem organ. Menarik bukan? Oke, sebelum lanjut, perlu saya jelaskan apa itu sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks dalam menyusun anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Sistem organ meliputi sistem pencernaan, sistem pernapasan atau respirasi, sistem peredaran darah, sistem rangka, sistem otot, sistem ekspresi atau pengeluaran, sistem endokrin atau hormonal, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem imun. Oke, mari kita telusuri bersama jenis penyakit apa saja yang dialami bila terjadi gangguan pada sistem organ pada manusia. Oke, bagian pertama, penyakit yang ditimbulkan akibat gangguan sistem pencernaan pada manusia. Tentu banyak loh, penyebabnya juga bermacam-macam. Dapat terjadi karena luka di bagian dalam yang terinfeksi oleh virus atau bakteri sehingga kelainan kerja fisiologi tubuh, atau juga disebabkan oleh stres dan pikiran yang tidak menentu. Wow. Olehnya itu patut kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita diberi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan bugar. Penyakit yang pertama diderita oleh manusia akibat gangguan sistem pencernaan pada manusia yaitu parotis epidemika atau gondok, yaitu infeksi pada kelenjar parotis, gangguan yang disebabkan oleh luka dan infeksi virus, bakteri, maupun adanya kelainan fisiologis. Kedua, yaitu serostomia, yaitu produksi air liur yang amat sedikit tentu di dalam rongga mulut. Kondisi ini disebabkan oleh efek samping mengkonsumsi obat-obatan tertentu, sedang gugup dan jarang minum air putih. Ketiga, karies gigi atau gigi berlubang. Penyakit ini disebabkan karena adanya bakteri Streptococcus yang mengubah karbohidrat atau sisa-sisa makanan yang menempel di gigi menjadi asam laktat. Asam laktat ini secara perlahan-lahan akan dapat melakukan ilir gigi dan mahkota gigi menjadi berlubang. Adik-adik, anak-anak bangsa Ibu Pertiwi, mau jadi polisi, tentara, atau mau menjadi dokter, jaga kebersihan gigi Anda agar tidak berlubang. Kemudian yang keempat, gastritis atau MA, yaitu peradangan pada lambung dengan gejala awalnya ringan, semakin hari semakin parah. Gejala yang ditimbulkan itu rasa sakit pada perut bagian lambung yang tumpul dan tak kunjung hilang, rasa kenyang walau hanya baru semakan sedikit. Kemudian faktor penyebabnya yaitu konsumsi makanan kotor yang terinfeksi virus atau bakteri, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, stres kronis, atau masalah sistem imun lain. Oke, selanjutnya luka lambung atau MA kronis, yaitu peradangan yang terjadi pada dinding lambung yang disebabkan asam klorida atau HCl atau asam lambung yang dihasilkan lambung terlalu berlebihan sehingga mengikis dinding lambung. Gejala yang ditimbulkan cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan, mual, kembung pada perut bagian atas, sering bersendawa, nyeri pada mulut hati, dan nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan, rasa panas pada perut bagian atas akibat asam lambung naik ke bagian kerongkongan. Kemudian merasa takut dan pikiran tak menentu. Faktor penyebab adanya masalah emosional seperti kecemasan atau depresi,
infeksi bakteri Helicobacter pylori. Efek samping penggunaan obat antiinflamasi dan steroid, terlalu banyak makan, kelebihan berat badan, makan terlalu cepat, mengkonsumsi makanan berminyak, berlemak atau yang pedas, terlalu banyak mengkonsumsi minuman yang berkafein atau yang mengandung soda, mengkonsumsi coklat yang berlebihan. Kemudian penyakit berikutnya adalah kolik, yaitu rasa nyeri pada perut akibat salah cerna makanan yang masuk terlalu banyak, mengandung zat yang merangsang, misalnya cabai, lada, dan jahe. Selanjutnya malabsorpsi, yaitu kelainan kemampuan lambung dan usus untuk menyerap sari makanan menjadi tidak sebaik yang seharusnya. Selanjutnya malnutrisi, yaitu gangguan kesehatan gizi dapat karena kelebihan, kekurangan, atau ketidakseimbangan gizi. Selanjutnya keracunan makanan, yaitu penyakit yang dihasilkan akibat dari alergi terhadap makanan dan zat adiktif tertentu, dicemari patogen, bakteri, virus, jamur, atau parasit yang terkandung di dalam makanan. Gejala-gejala yang ditimbulkan: gatal-gatal, kelumpuhan, mual, sakit kepala, atau ketidakseimbangan gizi dalam tubuh. Selanjutnya radang appendix atau appendicitis, atau biasa disebut radang usus buntu, yaitu peradangan pada appendix atau bayi cacing akibat infeksi oleh bakteri. Faktor penyebabnya adalah masuknya sisa makanan atau biji-bijian yang ukuran kecil ke dalam appendix atau usus buntu hingga membusuk dan sulit untuk dikeluarkan. Selanjutnya diare, yaitu keluarnya feses atau BAB yang terlalu cepat dalam bentuk yang encer. Faktor penyebab: adanya gangguan proses penyerapan air di dalam usus sehingga air dalam feses berlebihan, toleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa, jarang mencuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum makan, dan dari toilet. Sumber air tidak bersih, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak higienis, infeksi pada usus beberapa bakteri, misalnya Fibrio cholera, Escherichia coli, dan Aeromonas sp. Selanjutnya sembelit atau konstipasi, yaitu keadaan sulit BAB akibat penyerapan air pada ileum berlebihan. Selanjutnya airborne, yaitu mengalirnya kembali cairan gastrik atau cairan lambung yang terlalu asam karena mengandung asam lambung ke bagian esofagus. Selanjutnya stomatitis, yaitu radang jaringan-jaringan halus dalam rongga mulut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk pengembangan membentuk generasi emas Indonesia guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya, Bung Eman Tansil, Pak Ikat, mengabarkan